Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 414. Kenshin yang diperintah oleh salah satu pegawai di situ untuk mengantar surat cinta pada wanita yang bernama Sela. Kenshin pun memberikan pada Sela, namun malah ia dikira menyukai wanita itu. Bahkan Kenshin diremehkan, akan kalah saingan, karena yang suka Sela banyak, apalagi kerjanya hanya cleaning service. Mendengar hal itu, Kenshin hanya tersenyum, tak menganggapnya penting. Lagian ia sudah menikah. Lalu Kenshin berpamitan, meninggalkan wanita yang di situ. Sela dan temannya pun baru sadar, sebelumnya tak pernah melihat cowok tersebut yang bekerja ada di sini. Kenshin pun melanjutkan lagi, melihat-lihat kantor yang lainnya. Di tengah hal itu, ada tamu yang datang, sedang menunggu di ruang customer service. Tamu itu menyebutkan namanya, ada beberapa orang. Monica pun langsung memberitahukan, menelpon atasannya. Tak lama berselang, Pak Marco pun datang. Mereka saling menyapa, saling bicara, yang menyangkut pembelian barang dalam jumlah yang besar. Ketika itu tamu tersebut bilang, "Gini Pak Marco, mengenai produksi dari perusahaan ini, bos kami setuju. Jadi untuk transaksinya, akan dilakukan hari ini." Pak Marco pun senang mendengarnya. Lantas beliau bilang, "Baiklah Pak Raymond, kami akan mengurusnya segera." Kesepakatan pun dibuat. Pak Marco kemudian bicara pada customer service-nya. "Hei kalian, tulis di buku catatan, yang datang ini adalah tamu biasa, bukan mitra bisnis perusahaan, agar nanti tak bermasalah." Monica pun menjawabnya, "Baik Pak, kami mengerti." Dan orang-orang itu disuruh menunggu di ruang customer service, agar tak membuat banyak orang curiga. Sedang Pak Marco langsung keluar, memanggil relasi kerjanya, dan juga beberapa kepala bagian, untuk diajak menemui tamu yang penting. Kenshin sendiri, kini berada di ruang belakang, tempat pengepakan barang. Banyak karyawan yang kerja di situ. Kenshin pun melihatnya, mereka nampak tergesa-gesa, ada yang dengan cepat-cepat memasukkan barang ke mobil pick-up. Kenshin yang mendekat, kemudian ia mendengar, salah satu dari mereka bilang, "Enak juga bro, kalau tiap bulan ada kerjaan seperti ini. Pasti kita cepat kaya, gajian selalu bertambah, karena banyak pemasukan." Temannya pun menjawab, "Kalau kita yang nggak kaya, yang kaya itu atasan kita. Mereka yang dapat banyak, dengan menggelapkan barang, sedang kita hanya dapat ampasnya." Dan karyawan itu langsung terdiam, karena melihat Kenshin, yang seperti orang asing, tak pernah dilihat ada di sini. Salah satunya bertanya, "Oh ya Anda ini siapa? Kok baju cleaning service-nya nggak sama dengan yang di sini? Apa Mas kerja di tempat ini?" Kenshin menjawab, "Oh saya hanya tamu, yang kebetulan sedang melihat-lihat, lagi jalan-jalan." Mendengar hal itu, mereka pun tak curiga, lalu menganggap Kenshin adalah orang yang tak penting. Tak perlu dikhawatiri, karena bajunya sendiri hanya cleaning service, masih di bawahnya. Mereka tak bertanya lagi, melakukan kerja kembali. Kenshin pun demikian, melanjutkan jalan, sambil memikirkan, ternyata ini maksudnya, atasan di sini berbuat curang, banyak menggelapkan barang. Apa ayah nggak tahu? Atau ayah memang nggak mau tahu? Nggak mau mengurusi dari perusahaan ini, sampai mereka berani sekali, merasa aman hingga diulangi. Kenshin bertanya di hati, mungkin perusahaan ini dianggap ayah kecil, tak perlu diawasi. Di tengah berpikirnya itu, Kenshin yang sedang berjalan, malah melihat kepala bagian produksi, yang bernama Pak Heri. Orang itu bersama dengan atasan lainnya, nampak menuju ruang customer service. Kenshin jadi penasaran, ingin segera tahu, ada hal apa yang terjadi. Sampai orang-orang itu, yang tak mau diganggu waktunya, datang bersama-sama. Kenshin mengikuti, ia masuk ke ruang customer service. Ketika ada di dalam, Kenshin langsung melihat kepala bagian di perusahaan ini. Hampir semuanya ada di situ. Mereka duduk di satu meja,
sedang saling bicara. Kenshin pun sama, pura-pura beristirahat. Ia duduk di ruang tunggu. Monica yang melihatnya, begitu pula teman-temannya, jadi khawatir sekali. Kehadiran cleaning service di sini akan membuat marah atasannya. Baru saja Monica berpikir seperti itu, Pak Marco pun datang. Supervisor itu masuk ke dalam. Ia bersama rekan kerja kantornya, langsung melihat Kenshin yang duduk dengan santainya sambil bermain handphone. Padahal di tempat ini ada pembicaraan yang penting. Melihat hal itu, supervisor itu langsung bilang, "Hei, lu kok bisa ada di sini? Emang siapa yang suruh lu masuk ini? Apa customer service itu? Apa lu kagak tahu kalau ada hal penting di sini? Coba kamu lihat itu, ada rapat di situ. Lu tamu kok nggak tahu aturan? Langsung masuk tanpa permisi." Monica dan temannya pun melihat. Begitu pula Ibu Linda dan Pak Heri, serta atasan yang lainnya. Para pimpinan di situ melihat cleaning service yang tadi tiba-tiba masuk ke tempat ini. Mereka pun ikut mendatangi, langsung menginterogasi, menanyai Kenshin lagi. Bahkan Ibu Linda dan Pak Heri bicara dengan kasarnya pada customer service perempuan. Pak Heri berkata, "Hei Monica, kalian kok begitu bodohnya? Apa mata kalian nggak melihat kalau dia ini cleaning service? Kok nggak dilarang segera? Malah dibiarkan masuk saja. Apa kagak tahu kalian kalau kita ada pembicaraan yang penting?" Pak Raymond dan rekan kerjanya, seseorang yang akan membeli barang, mereka pun ikut tersinggung, menjadi terganggu akan keberadaan Kenshin, apalagi seorang cleaning service. Pak Raymond lalu bilang, "Usir saja pekerja itu, jangan biarkan ada di sini, mengganggu pembicaraan kita saja." Kenshin pun dimarahi oleh banyak pegawai atasan, dari supervisor, kepala bagian produksi, staf kantor keuangan, dan juga yang lainnya. Mereka itu bilang, "Ayo cepat kamu keluar, sebelum saya panggilkan security, biar lu diusir dari tempat ini." Kenshin yang mendapat perlakuan kasar, malah mengunyah permen karetnya. Dengan tenang dan santainya, Kenshin tak membalas ucapan itu. Malah ia berjalan ke arah customer service. Kenshin bilang ke Monica, "Mbak, maaf sebelumnya, ini saya mau mengambil surat jalan yang tadi. Ada sedikit hal yang penting yang mau saya tulis." Monica yang mendengar itu, Monica pun tak langsung memberikan, karena ia sangat khawatir. Bahkan teman-temannya juga, mereka takut akan dimarahi. Monica pun bilang ke Kenshin, "Oh ya, baiknya masnya keluar dulu ya. Itu Pak Marco lagi melihat ke sini. Begitu pula Bu Linda dan Pak Heri. Saya khawatir mas nanti dimarahi kalau memberikan surat ini." Kenshin pun menjawabnya, "Sudah mbak, nggak mengapa. Mbaknya nggak usah takut, kan itu memang milik saya." Mendengar hal itu, Monica pun nekat memberikan surat itu ke Kenshin. Kenshin pun mengambilnya, lalu dihamparkan di atas meja. Kenshin lalu membaca sebentar, kemudian memberi coretan pada nama-nama di situ. Dengan ballpoint merah, Kenshin menulis tanda silang nama pemilik jabatan di sini. Kenshin mencoretnya satu persatu, termasuk nama Pak Marco, Ibu Linda, Pak Heri, serta nama yang lainnya. Di saat itu, tentu saja Monica dan teman-temannya, mereka pun melihatnya. Dalam benak masing-masing bertanya, "Ada apa ini? Mas ini kok tak suka sekali dengan pimpinan di sini." Kemudian Kenshin memfoto surat itu, nama yang diberi tanda merah, yang disilang olehnya. Kenshin langsung mengirimnya ke nomor ayahnya. Kenshin itu bilang, "Ya, orang yang ada di sini, yang Kenshin tandai ini, besok harus diganti, karena sudah keterlaluan kerjanya, sikapnya pun tak ramah, berbuat kasar pada bawahan. Jadi ya jangan sampai mereka ini menempati posisi yang penting." Pesan itu terkirim, sedang Kenshin yang di situ segera didatangi Pak Heri, kepala bagian produksi, serta juga Pak Marco. Ibu Linda pun demikian. Mereka langsung melihat surat yang penuh coretan merah, banyak tanda silang di dalamnya yang menyangkut nama, termasuk pula nama mereka yang turut disilang. Melihat hal itu, Pak Marco pun marah, langsung merobek surat tersebut. Kemudian beliau bilang, "Lu mencoret-coret nama kita ini. Maksud lu apa? Lu ini tamu di sini. Belum juga sehari, sudah membuat masalah. Lu anak kuliah saja, sudah berlagak kayak gini. Bagaimana kalau kerja nanti? Apalagi jadi pimpinan? Pasti lu sombong sekali."
Pak Marco itu menasehati, padahal dirinya sikapnya kasar. Pak Heri dan Ibu Linda pun sama. Mereka juga marah. Kemudian menelpon security. Hanya berselang sebentar, security-nya datang. Mereka langsung diperintah. Pak Heri itu berkata, "Pak, cepat usir pemuda ini. Keluarkan dari sini. Jangan biarkan masuk lagi. Suruh keluar dari perusahaan." 2-3 orang security langsung memaksa Kenshin. Mereka membentak dengan kata-kata yang kasar. "Ayo cepat kamu keluar." Bahkan Kenshin sampai didorong security. Monica yang melihatnya jadi tak tega rasanya. Monica merasa kasihan akan Kenshin yang diusir secara paksa, disuruh pergi dengan cara begitu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya